Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana adik-adik mahasiswa, calon siswa siswi SMP Negeri 2 Bojong Picung yang pada hari ini Kamis tanggal 16 Juli 2020. Kamu tahu bahwa hari ini adalah masa MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Untuk hari ini Bapak akan membawakan materi tentang tata krama. Yang perlu diketahui adalah tata krama itu terdiri dari dua kata, tata dan krama. Tata krama ini adalah sopan dan santun, kebiasaan, dan krama adalah pergaulan yang baik, cara komunikasi yang baik. Ini disebut dengan tata krama. Kalau disatukan, tata krama terdiri dari tata cara, aturan, norma, peraturan untuk kelakuan sopan santun, tindakan, perbuatan. Tata krama ini adalah ciri khas sebetulnya orang Indonesia. Kita tahu bahwa manusia di luar sana, pemuda, pemudi, banyak yang kurang dalam tata krama. Kalau kita perhatikan di tayangan televisi, media sosial, tata krama ini kalau dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya adalah tata krama cara berucap, yaitu ucapan kita. Kata-kata kita, misalnya kalau dikasih orang lain kita ucapkan terima kasih. Itu tata krama dari ucapan. Kemudian tindakan. Kita tentu saja tindakan ini kita bisa membalasnya. Tata krama, cara memberi hormat juga termasuk ke dalam tata krama. Termasuk kepada cara hormat kepada orang tua, kepada guru, pada TU, dan sesama manusia. Termasuk tata krama cara makan, cara minum, menyapa, memberi hormat, memberi salam, itu termasuk tata krama. Di SMP Negeri 2 Bojong Picung ini, tata krama ditegakkan dengan peraturan-peraturan yang sudah dibukukan. Biasanya seperti ini. Jadi kamu insya Allah nanti akan dikasih mengenai buku seperti ini. Untuk dibaca, bukan saja dibaca, tapi untuk dipatuhi. Karena di dalamnya ada aturan-aturan. Misalnya pelanggaran-pelanggaran, kalau melanggar tata krama di sini ada sanksinya. Ya, sanksinya paling minimal sanksinya di pemanggilan orang tua. Kamu harus bikin perjanjian. Kalau melanggar tata krama atau tata aturan sekolah SMP Negeri 2 Bojong Picung. Misal rambut gondrong, pasti itu akan diberitahukan 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali. Kalau terus begitu, nanti kamu akan dirazia. Itu diantaranya. Di sini juga kalau kita baca di sini ada tata krama siswa dan siswi. Di sini ada komplit. Baik, kita teruskan lagi. Tata krama ini ada beberapa kunci pokok yang perlu dicamkan dalam masalah komunikasi. Misalnya perlakuan orang lain sebagaimana Anda ingin perlakukan. Kalau Anda ingin dihormati oleh orang lain, kamu pun harus hormat duluan kepada orang lain. Terutama dalam bicara, misalnya sopan santun. Kalau menghormati yang lain berarti diri kamu akan dihormati. Itu timbal baliknya. Jadi kalau mau dihormati dengan orang lain, berarti kamu harus hormat dulu sama orang lain. Itu nomor 1. Nomor 2-nya, setiap orang mempunyai perbedaan-perbedaan
Tidak ada kembar satu telur yang sama. Jadi kamu harus mengetahui, adik-adik harus mengetahui, pasti paham? Paham? Ya, terima kasih kalau paham. Setiap orang mempunyai perbedaan. Rambut sama putih, tapi pemikiran beda. Itu kita harus menyadari hal itu. Karena perbedaan manusia ini dibentuk, memang diciptakan oleh Allah seperti itu. Jadi kalau kita mengetahui, tahu, dan bisa toleransi, menghargai perbedaan-perbedaan, maka kamu akan dihargai orang-orang lain. Kemudian nomor 3, kenal dulu baru sayang. Tentu saja ini adalah termasuk kita harus husnudon. Kalau belum tahu, kalau belum kenal, maka kita jangan menyangka yang buruk kepada orang lain. Jadi harus prasangka baik. Agar apa? Agar kamu pun nanti akan disangka baik oleh orang lain. Belum tentu baju yang jelek, kelakuannya jelek. Belum tentu baju yang bagus, kelakuannya baik. Ini kamu harus tahu hukum alam, bahwa tidak setiap penampilan baik, kelakuannya baik. Pasti ada perbedaan, terutama dengan diri kita sendiri. Kemauan kita A, mungkin orang lain B. Itu kamu harus sadar dan harus saling hormat menghormati. Kemudian tata krama berkenalan. Tadi tata krama komunikasi atau tata krama dalam berbicara. Sekarang tata krama berkenalan. Kalau kenalan, maka kamu harus yang pertama melihat mata orang yang kita ajak kenalan. Kemudian sambil salaman kita pun menyebutkan nama. Jadi saling menyebutkan nama. Misalnya kenalan, nama saya Udin. Nah, jadi saling menyebutkan. Oh, nama saya Ucok misalnya. Itu harus saling menyebutkan. Jangan orang lain menyebutkan kamu diem. Nah, itu tidak hormat, tidak sopan. Ya, kemudian berjabatan tangan, kamu jangan terlalu keras sampai orang sakit misalnya. Sampai tangannya remuk, jangan sampai begitu, biasa saja. Atau diutek-utek, tidak boleh itu. Ya. Atau sambil mengayun-ayunkan tangan, salaman sambil diayun ke sana kemari. Itu sambil seperti nyanyi. Itu tidak boleh. Ya. Jadi yang sopan adalah mau ditekan sedikit boleh, tapi jangan sampai terlalu keras, dan sambil menyebutkan nama, jangan lupa sambil melihat matanya. Itu yang diajak bicara. Itu diantaranya tentang tata krama ini. Jadi kesimpulannya adalah tata krama ini di SMP Negeri 2 Bojong Picung ditegakkan. Karena termasuk tata aturan sekolah yang harus dipahami oleh seluruh siswa, baik itu kelas 7, kelas 8, kelas 9, semuanya harus disiplin, harus mematuhi tata aturan sekolah SMP Negeri 2 Bojong Picung. Untuk itu kamu harus siap, mau tidak mau, tidak ada paksaan, tidak ada kata-kata saya tidak mau yang masuk ke SMP Negeri 2 Bojong Picung, maka harus mengikuti, harus patuh kepada tata krama. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa seorang yang baik itu adalah dia selalu patuh kepada pemimpinnya. Pemimpin kita kan di sekolah ada pemimpinnya, ada kepalanya. Maka kita harus mengikutinya, tata aturan yang dibuat oleh sekolah, oleh guru-guru, dan sebagainya. Untuk itu dalam Al-Quran dijelaskan, atiullaha a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, kepada pemimpin.
Ya, jadi kepada pemimpin dari kamu yang kamu harus mengikutinya kalau pembina itu baik. Tentu saja kalau tata krama ini adalah suatu sopan santun, adat istiadat orang, khususnya orang timur, orang Indonesia. Untuk itu kamu harus paham dan harus mengikutinya. Paham? Ya, pasti paham ya. Untuk itu marilah kita sama-sama berdoa. Semoga kita semua diberi kesehatan, bisa masuk dengan lancar, dengan hormat, dengan tenang, nanti dengan mengikuti tata aturan sekolah atau disebut dengan tata krama SMP Negeri 2 Bojong Picung. Untuk itu supaya kamu tidak kesana kemari pemikirannya, jadi sekali lagi kesimpulannya, tata krama itu adalah suatu tata adat sopan santun yang sering disebut dengan etika. Orang yang melanggar etika tentu saja orang bisa menilai bagaimana akhlaknya. Karena orang menilai itu adalah dari tindak dan tanduknya. Untuk itu, kalau kesimpulannya tata krama itu yang pertama harus mengikuti dengan sopan santun, ucapan kepada guru, kepada semua yang ada di sekolah, termasuk kepada TU, tata usaha, termasuk kepada teman. Yang banyak dilanggar oleh anak-anak biasanya dalam bahasa. Bahasa itu memperlihatkan bahwa seseorang itu dia berkelakuan jelek. Tata krama di sini kelihatan bahwa orang itu adalah akhlaknya akhlak mulia, seperti yang Rasul contohkan. Dalam bahasa misalnya tidak menyebutkan sia, tidak menyebutkan anjing, kata-kata kotor terhadap teman. Teman kan punya nama, tapi disebut misalnya monyet, padahal dia bukan monyet, padahal namanya Asep. Sayang sekali itu. Kalau menghina orang tidak sopan, berarti artinya kamu juga pasti dihina orang. Untuk tata krama ini Bapak cukupkan sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.